prestasinya ini apapun yang kalian punya, sertifikatnya itu tunjukin aja, barangkali bisa jadi pertimbangan bagi panitia seperti itu. Oke. Kalian menjawab pertanyaan Nabila adalah gini, Nabila bertanya, apakah harus kurus ya kak? Soalnya saya sudah daftar kak, tapi saya gendut, jadi bingung mau lanjut atau enggak. Mana nih? Aduh. Oke, balik lagi ke fisik. Sepertinya ini putra-putri kampus atau perdutaan itu dikenal dengan fisiknya saja ya Putri Amal. Jadi Iya. gini, di pageant itu memang penampilannya itu dinilai. Tapi penampilannya seperti apa? Itu contohnya itu pembawaan diri. Bagaimana kalian berpenampilan, bukan azan. Sebentar ya, masih azan. Boleh kita Iya, break dulu Putri Amal? iya. Boleh kita break sebentar ya, tapi nggak usah keluar, kita di sini aja. Baik Putri Amal, di sini sudah selesai azannya. Oh, Bisa di kita sini lanjut? masih. Putri. Oh masih. Bentar ya, ya. Oke, udah selesai ini. Kita lanjut. Kemana tadi ya? Sampai mana? Eh, oh, ini ada lagi pertanyaan. Dari Nadia titik Maulana. Kak, introvert boleh ikutan nggak? Introvert boleh ikutan atau enggak? Eh Sebenarnya gini teman-teman, aku pernah dikasih tahu sama salah satu guruku yang SMA, waktu SMA dulu. Kan aku tuh mengklaim diri aku tuh introvert. Jadi aku nggak berani buat buat ke depan kelas, bahkan itu aku nggak berani karena aku udah mengklaim diri aku itu introvert. Terus beliau bilang gini, introvert atau extrovert itu tergantung pada pemikiran kita. Jadi kalau misal kita udah mengklaim diri sendiri, kita nih introvert dan kita nggak mungkin bisa buat tampil di depan umum, ya kita nggak akan pernah bisa. Jadi saran aku, misal kamu merasa introvert dan kamu nggak bisa buat join di Papika karena di sini dituntut kita harus bisa menunjukkan diri di depan umum, itu saran aku coba di apa ya, di dilatih ke diri sendiri gitu loh,
dikasih pengertian, diri sendirinya tuh dikasih pengertian kalau sebenarnya tuh kita tuh bisa, kita mampu. Dan sebenarnya aku itu juga introvert guys. Siapa tadi yang nanya? Iya. Siapa tadi ya? Nadia. Nadia. Oke Nadia, sebenarnya kalau introvert aku ini juga introvert, tapi bukan berarti ketika kita introvert kita tuh nggak berani untuk bisa tampil di depan umum. Tapi kita tuh cuman butuh waktu untuk mengisi energi sendiri gitu. Jadi kita tetap bisa tampil kok. Jadi tampil itu bukan introvert atau extrovert, tapi kita mau melatih diri kita atau enggak seperti itu. Iya, benar banget. Jadi untuk masalah introvert atau extrovert itu, pokoknya semua manusia itu punya apa ya, hak yang sama gitu ya, punya kesetaraan, nggak ada yang bedain introvert nggak boleh daftar, nggak ada kayak gitu. Dan sama seperti Putri Mutiara, aku juga sebenarnya introvert loh. Aku Hmm. introvert, jadi aku juga awalnya susah untuk berani, terutama juga berani untuk berbicara di depan publik gitu ya. Pasti gemeter, takut gitu. Tapi balik lagi kalau misalkan kita mau berusaha, kita itu pasti bisa kayak gitu. Jadi rasa takut itu dilawan aja ya Putri ya. Yang penting Benar. kita Kalau tuh enggak, berani gitu. Keluar dari zona nyaman kita. Nanti kalau misalkan kalian sudah keluar dari zona nyaman itu akan menjadi sebuah kebanggaan gitu yang luar biasa. Oh, aku ternyata bisa ya lewatin ini gitu. justru kalau kalian nggak keluar dari zona nyaman itu, kalian akan terjebak di sana selamanya. Kalian nggak bisa berkembang, nggak bisa maju, dan akhirnya tertinggal dengan orang yang mau melawan rasa zona nyaman tersebut. Iya, bener banget. Terus juga apa ya, kalian bisa lihat juga dari artis-artis misalkan Raditya Dika. Raditya Dika kan dia seorang introvert sebenarnya. Tapi Hmm. dia sekarang bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi stand up komedi yang bagus gitu ya, public speakingnya pinter segala macam. Padahal dia sebenarnya introvert gitu. Tapi sebenarnya dari yang aku tahu tuh introvert itu bukan dari maksudnya bukan dari kita yang tidak berani untuk berbicara, tapi itu lebih ke rasa minder. Tapi kalau misalkan introvert itu kita hanya susah untuk memulai sesuatu berbicara dengan orang lain gitu nggak sih sebenarnya Ya, gitu. Jadi benar. gitu. Jadi sama aja, nggak ada yang introvert, nggak ada yang extrovert gitu. Ada kata-kata semangat nih dari Putra Nabil. Semangat terus, yang penting yakin bahwa kalian bisa. Ya benar banget. Penting yakinin diri kalian dulu. Kalau bukan kalian, kalian siapa lagi? Dimulai harus semua itu harus dimulai dari Iya, bener. Kalau nggak sekarang, kapan lagi ya Putri ya? ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, gitu. Serasa motivator banget ya hari ini gitu. Ada lagi nih pertanyaan dari Agin titik UMSNJDJI. Kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana? Pengen ikut tapi malu karena nggak bisa bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris lagi. Jadi bahasa Inggris itu bukan kewajiban, tapi poin plus. Jadi kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, itu nggak apa-apa, daftar dulu dan tunjukkan kemampuan kamu di bidang lain selain bahasa Inggris. Pasti punya kemampuan lain yang bisa kamu tonjolkan. Nanti kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris, itu nanti setelah kita sama-sama ya, itu kita mau belajar sama-sama nggak apa-apa, biar kita itu bisa memperbaiki diri kan, belajar bahasa Inggris. Tapi kalau untuk pendaftaran itu nggak wajib, itu jadi poin plus aja. Iya, betul banget. Jadi nggak wajib ya, nggak usah insecure, nggak usah overthinking dulu. Yang penting kalian daftar dulu gitu. Nanti kalau memang udah rezekinya, itu pasti akan dapet. Ya, kalau udah ada jalannya. Ada lagi nih, bener banget. Ada lagi nih dari dia. Gitu. Kak, kalau nggak berwawasan luas gimana? Jadi gini ya, dari tadi tuh pertanyaan yang kita sering dapetin itu kayak dia itu mempermasalahkan kekurangan yang ada di dalam dirinya, terus dia merasa insecure untuk daftar. Jadi teman-teman, kita semua itu pasti punya kekurangan kan. Nah, kekurangan itu jangan dijadikan sebagai hambatan kita untuk maju, tapi dijadiin pacuan biar kita itu bisa lebih semangat untuk memperbaiki diri. Misal kita tahu kita wawasannya nggak luas, berarti kita harus cari tahu gimana caranya wawasan kita
Satunya kalau aku waktu daftar Papika dulu itu kan aku suka main TikTok. Jadi aku followin radar yang di TikTok kayak misal Radar Malang. Itu bisa kalian follow buat update berita terbaru dan akhirnya tuh nanti kalian bisa punya wawasan yang cukup luas. Terus dari sosial media pokoknya itu kalian ikutin hal-hal yang bisa meningkatkan wawasan kalian. Terus kalau misalnya soal bahasa Inggris tadi, kalian ngerasa nggak pinter bahasa Inggris, insecure, kalian bisa belajar. Dari sekarang itu bisa belajar bahasa Inggris. Itu basic-basic kayak grammarnya, atau kalian coba baca novel bahasa Inggris. Terus kalau misalnya kalian ngerasa bisa misal bakat nari ya kalian bisa nari tapi nggak pinter banget bisa dilatih dari sekarang jadi apapun kekurangan yang kalian punya itu sebenarnya bisa diatasin dari diri kalian sendiri jadi jangan insecure aja tapi berusaha gimana caranya kekurangan itu tuh bisa kalian hadapi bukan jadi hambatan buat kalian bisa maju seperti itu. Iya, betul banget. Banyak banget dapat motivasi dari Putri Mutiara nih. Jadi jangan jadikan alasan gitu. Sebenarnya itu cuma jadi apa ya? Mungkin minderan kalian aja tapi dilawan gitu loh, guys. Karena kita iya, karena kita semua ini juga sebelumnya punya rasa apa ya? Takut gitu ya, takut tapi kalau misalkan udah niat harus berani gitu. Terus ada lagi. Ini deh, next ke Q&A. Udah banyak banget Q&A-nya yang tenggelam ya. Yang mana ya? Yang mana ya? Nah, ini berkaitan dengan yang tadi juga. Jadi pertanyaannya, isu-isu kontemporer yang dimaksud berkaitan tentang apa ya, Kak? Isu-isu yang dimaksud ini luas banget ya Mal ya kan ada isu-isu intinya isu-isu yang lagi ada di masyarakatnya lagi dibicarakan itu aja deh basic yang harus kalian tahu masyarakatnya sekarang lagi heboh apa sih itu minimal kalian tuh bisa tahu jadi jangan misal kita itu lagi diskusi tentang itu kalian nggak tahu terus kalian bilang duka maaf nggak tahu gitu kan gimana ya rasanya Eh, jangan sampai lah pokoknya waktu itu aku juga sempat dikasih berita dan itu kebetulan aku juga kurang tahu tapi aku jawab sebisanya dan aku alihkan jadi misal maaf saya tidak tahu mengenai berita ini tapi saya bisa bisa ada plan B gitu loh tapi saya tahu tentang berita yang ini terus kita jelaskan berita yang ini walaupun nggak nyambung tapi seenggaknya kan nanti kita nggak diem-diem banget gitu tapi berusaha deh di update ditingkatin terus Iya, selagi belum seleksi dimulai. ya, betul banget nih guys. Nah, emang isu kontemporer itu luas banget ya. Tapi kalau mungkin dari aku pribadi, mungkin kalian bisa baca tentang ibu kota, perpindahan ibu kota baru. Nah, itu kan juga isu baru tuh. Habis itu kan R apa nih RKUHP kayak gitu kan. Itu tentang apa ya? Tentang yang isu-isu terkini terutama di Indonesia kayak gitu dan bener banget apa kata Putri Mutiara kalau misalkan kita itu nggak tahu berita tersebut yang penting kalian tahu salah satu kata kunci yang ditanyakan bener gak Putri jadi ya itu penting kalian tahu dulu apa sih sebenarnya gitu. Misalkan kalian nggak tahu, bener-bener nggak tahu, kalian setidaknya tahu definisinya dari itu. Misalkan kalian nggak tahu nih tentang ibu kota negara baru, tapi kalian tahu oh ibu kota negara baru berarti apa ya, kenapa ya jadi berpindah ini ya Permasalahan itu ya gitu. Hmm, gitu. Terus next ke Q&A. Nah ini nih penting nih. Pertanyaannya, Kak, misal nggak dapat heels hitam 9 cm gimana? Adanya warna krim 12 cm, kalau yang hitam cuma 5 cm gimana? Mana nih Putri? oke tentang tentang atribut ya sesuai yang aku lihat aku kan juga lihat nih di brosur pendaftaran itu memang harus 9 minimal itu 9 cm dan berwarna hitam tapi kalaupun memang terdesak banget ya terdesak banget 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 dan itu nggak ada saran aku pakai aja yang kalian punya yang penting masih pantas. Terus nanti ketika udah lain atau gimana itu diusahakan dapat yang sesuai kriterianya tapi balik lagi ya teman-teman dari kalian mulai
daftar, dari berkas, atau bahkan dari attitude kalian ngechat panitia, itu tuh udah mulai penilaian gitu. Jadi kalau misal kayak atributnya nggak sesuai, itu juga berpengaruh ke penilaian seperti itu. Jadi tetap harus Iya, diusahakan. betul. Tapi kalau memang udah mentok banget 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 gitu, nggak ada, ya udah pakai aja yang kalian punya daripada nggak daftar sama sekali. Iya. Nah, mungkin aku akan lebih meluruskan sebagai si acara ini. Jadi untuk persyaratan itu memang wajib minimal 9 cm, tapi enggak 9 cm, minimal. Jadi boleh di atas 9 cm. Karena memang kalau mencari heels di bawah kalau mencari heels ukuran 9 cm warna hitam itu memang lumayan susah ya kayak gitu. Kalau misalkan kalian itu nggak punya, kalian pinjam pinjam ke teman-teman atau misalkan punya kenalan panitia kayak gitu. Atau gini, kamu dari fakultas apa? Kamu bisa informasikan ke BEM, ke PJ BEM. Nanti dari PJ BEM itu yang akan mencarikan. Mungkin dia akan melaporkan ke kita, dan kita kalau misalkan panitia ini tidak terpakai hilsnya pasti akan kita pinjamin kok gitu. Pas karena Hmm. memang pada kenyataannya punya kita sekarang lagi digilir ya Mal ya. Karena Ih, banyak peserta jadi digilir, dan itu kami juga bantuin di grup besar tuh kami, kalau misalnya ada yang nyari tuh pasti ngechat di grup besar karena ada yang punya yang free nggak gitu, ada peserta yang mau minjem, jadi diusahakan dulu. Terus kalau misalnya mau beli, aku mau saranin itu, waktu itu aku nyari udah muter-muter ya, aku nemu cuma di dua tempat. Yang pertama itu di Mister Pink, kamu bisa cek di Google Map, itu ada di Mister Pink. Terus yang kedua itu di MOG, cek di MOG itu ada pasti. iya bener. Sekalian ini ya, ada yang bertanya nih, Kak, kalau lebih dari 9 cm nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget gitu. Karena itu Bagus dong. minimal ya. Ya. Bagus dong. Karena itu minimal kayak gitu. Dan ini aku mau cerita sedikit, aku aja dulu waktu karantina aku pinjem, guys, karena heelsku tidak sampai tingginya gitu ya. Jadi pinjem, terus juga aku sempet beberapa kali beli juga, daripada beli kan eman gitu ya. Jadi aku gitu, guys. Ini kita sampai jam berapa ya, Putri ya? Mungkin sebentar jam lagi. 9 Jam berapa? Sepertinya sesuai jadwal ini kita sampai 19.00 aja Putri Amal. Oke, sekarang udah jam berapa nih, Putri? Tidak bisa melihat jam ya. 18 malam. Kenapa? Iya, sekarang udah jam 18.58, jadi tinggal 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Ini ada Nabila, ada pertanyaan lagi, Nabila, sebuah keinsecurean nih. Aku udah daftar Kak, tapi aku malu karena aku gendut. Gimana nih? Kasih motivasi ya, Good. Putri. Oke, lagi-lagi tentang fisik, ya Allah. Jadi gini teman-teman, kan balik lagi, klien kita itu bukan hanya fisik, banyak yang dinilai. Kalian punya kemampuan apapun itu juga dinilai poin tambahan. Terus kalian bisa berbahasa Inggris itu poin tambahan. Kalian punya lain mungkin nasional, internasional, atau provinsi atau kabupaten itu juga jadi poin tambahan. Terus kalian punya attitude yang baik, itu juga bisa jadi pertimbangan para panitia gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama fisik aja gitu. Kalau misal kalian merasa tidak proporsional, itu ya seperti yang aku bilang tadi, itu diusahakan kuasa di bidang lainnya. Jangan terfokus pada kekurangan. Selagi kekurangan itu memang bisa kalian perbaiki. Tapi memang sekiranya itu belum bisa untuk waktu yang dekat ini, tidak apa-apa. Kalian usahakan aja di kekurangan lain, kelebihan lain yang kalian tonjolkan maupun kekurangan lain yang bisa kalian perbaiki. Seperti itu. Oke, benar banget guys. Kita agak gercep ya sedikit. Ada lagi pertanyaan dari RK Setia WP. Anda skor. Halo Kak, sebelumnya maaf nih, apakah jumlah followers masuk dalam kriteria penilaian? Jumlah followers. Bagaimana Putri Amal? Saya serahkan kepada si acara. Oke,
Untuk jumlah followers tidak ada ya kebijakan dari kita dari jumlah atau apapun, tidak ada sih, dan tahun-tahun sebelumnya juga tidak ada berpatokan misalkan dia harus segini kayak gitu. Jadi untuk kriteria penilaian, balik lagi intinya kalian tuh jangan insecure, jangan takut Nah, dulu gitu loh. gitu kan. Mulai Tapi dulu, iya. aku mungkin ingin menambahkan sedikit ya. Terkait sosial media, itu memang dinilai, tapi bukan jumlah followersnya. Melainkan mungkin konten kalian itu mengedukasi kah, atau untuk personal branding kah, atau justru malah ditampilkan yang dalam tanda kutip negatif seperti itu juga pasti berpengaruh ke penilaian. Jadi fokusnya ke konten atau apa yang kalian tampilkan di sosial media, bukan jumlah followersnya. Seperti itu. Iya, betul banget gitu ya. Jadi kita nggak pernah tuh lihat kayak, aduh followersnya 500 doang. Enggak, tapi lebih ke konten. Apa sih sebenarnya yang dia tampilkan gitu loh. Misalkan dia pakai baju yang kayak gimana-gimana. Nah, itu kan pasti bakalan jadi pertimbangan ya untuk kita. Karena kita kan juga kampus. Kita kan juga Sama dia. sebagai brand ambassador, iya, kampus Islam juga gitu. Jadi jangan pernah untuk berpikiran, aduh followersku dikit nih gimana. Tapi lebih ke konten apa yang kalian bagikan. Karena sebagai representatif dari kampus, tentunya dari awal kalian masuk itu akan sudah terlihat ya Putri ya, sudah menjadi penilaian seperti itu. Ini dari Putri Ataya, mungkin nanti bisa jadi timekeeper kita, apakah bisa diperpanjang sedikit ya ini karena masih banyak pertanyaan gitu. Gimana Putri Ataya? Cuma ngasih semangat doang nih, semangat Hmm. semuanya pasti bisa kok. Next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada, ini aku cari yang pertanyaannya belum dijawab ya. Hmm, mana ya? Nah ini. Apakah tes tahap 2 hanya akan diikuti oleh peserta yang lolos tes tahap 1, Kak? Mana nih, Putri? Baik, sepengalaman aku dan sepertinya juga tahun ini masih sama ya. 1905. Wah, baik, 3 menit lagi. Oke, gercep aja ya aku jawabnya. Oke, Eh, iya. Kayaknya iya, karena kita sistemnya sistem gugur ya. Tahap satu diambil sekian, kemudian tahap 2 diambil sekian, sampailah kita dapat 10 pasang finalis putra-putri kampus UMM. Seperti itu. Jadi yang ikut tes tahap 2 itu hanya yang lolos tes tahap satu. Iya, betul. Next ya. Eh, Gercep Putri Amal. ini. Putra-putri kampus, apa ada biaya registrasi, Kak? Oke, biaya registrasi tenang aja buat kita para anak kos terutama. Jadi pendaftaran putra-putri kampus ini gratis, semuanya itu gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi eh, kurang apa lagi coba, udah gratis, terus nerima siapapun yang mau daftar asal itu masih mahasiswa UMM semester 2 dan semester 4. Jadi buruan, ayo kita daftar dan kita belajar dan berproses sama-sama di sini. Oke, betul ya, nggak ada gratis intinya gitu. Hmm. Hmm. Ini juga nih, aduh nggak bisa lagi dibagikan. Ntar. Nih. Kalau ikut Papika, badan harus proporsional. Mana nih? Ini jawab singkat aja ya Putri. Iya. Mungkin ini aja deh Putri. Apa sih sebenarnya badan proporsional itu kayak gimana gitu? Menurut aku badan profesional itu juga nggak bisa dipatok dengan angka ya. Jadi selagi memang kalian dilihat itu profesional, itu ya termasuk profesional. Tapi balik lagi yang bisa aku jawab, itu jangan terlalu fokus pada hal ini gitu. Jadi fokuskan pada hal lain yang mungkin bisa perbaiki dalam waktu dekat. Jadi misal kalau rasakan lembut atau kurang tinggi, itu ya sudah gitu. Biarkan hal itu dan fokus ke hal lain yang bisa kalian perbaiki. Seperti itu. Iya, seperti itu. Ini ada sih tadi tuh yang lumayan penting ya. Nih. Duh, nggak bisa dibagikan. Pokoknya pertanyaannya itu, apakah scraf itu sama dengan dasi? Nah, itu. Craft apakah sama dengan dasi? Iya, Setahu mungkin scrap aku, buat ya. hmm,
Halo? Halo? Oh iya, Iya. jadi Scruff dan dasi itu berbeda. Kalau misal kalian kesulitan untuk Scruff, kalian bisa pinjam ke panitia satu. Kedua, kalian bisa gunakan kreativitas kalian. Itu kalian beli eh, impat atau pasmina yang dari satin, yang warna merah atau warna apapun. Itu nanti kalian gunting sendiri yang kalian jahit. Itu bisa kok dibentuk kayak Scruff. Iya, betul banget. Oke. Jadi ini mungkin last question yang Oke. akan menjadi penutup kita ya. Nah, ini. Dari Cindy Ayunda, Kak, cara melawan rasa kurang pede dan minder menurut Kakak agar percaya diri di depan umum gimana ya, Kak? Nah, ini akan menjadi wejangan terakhir dari live Instagram kita pada malam hari ini. Silakan Putri Mutiara. Oke, cara melawan rasa kurang percaya diri, minder, dan insecure. Eh, ini singkat aja aku kasih tahu. Jadi kita insecure, kita kurang percaya diri, pasti karena ada sesuatu yang kita rasa itu kita kurang. Ada kekurangan yang kita punya. Nah, caranya itu yang pertama, kita cek kekurangan apa sih yang bisa bikin kita tuh merasa kurang percaya diri. Dan yang kedua, kita perbaiki kekurangan tersebut jika memang memungkinkan untuk diperbaiki. Misal, kita ngerasa wawasan kita nggak luas, kita insecure sama teman-teman atau pendaftar lain yang punya kewawasan luas. Caranya, atasi itu dengan kita belajar. Kita mau belajar, terus kita perbaiki sosial media kita, kita follow hal-hal yang bermanfaat yang bisa meningkatkan pengetahuan kita. Terus untuk fisik, kalau kita ngerasa kita nggak cantik, caranya bisa dengan kita pakai skincare atau kita belajar make up. Intinya kita mau belajar, kita mau mengakui kekurangan yang kita punya itu lalu kita perbaiki. Namun kalau misal kita ngerasa insecure karena hal-hal yang nggak bisa dirubah, misalnya tinggi badan, kan udah di umur ini nggak mungkin ya kita nambahin tinggi badan. Nah kita ngerasa kita kurang tinggi sama yang lain, ya itu nggak terfokus ke sana. Jangan jangan terlalu dipusingkan kan pikiran kamu itu ke hal-hal yang bisa diperbaiki dan dirubah. Terus tonjolkan juga kelebihan yang kamu punya yang orang lain itu nggak punya. Dan teman-teman, inget ya, kadang kita itu terlalu fokus kita insecure sama orang lain, padahal bisa jadi orang lain itu juga insecure sama kita tanpa sadari. Jadi buat apa kita itu insecure? Boleh, boleh kita itu insecure, tapi jadikan insecure, rasa insecure itu sebagai pacuan kita untuk menjadi lebih baik, jadi versi yang lebih baik, bukan justru jadi hambatan untuk kita bisa maju. Karena kalau kita udah insecure karena kekurangan yang kita punya, kita maju, ya kita mau jadi apa? Kita akan stuck di zona tersebut. Seperti itu, Amal. Ya, betul sekali ya, teman-teman. Jadi insecure itu sangat merugikan sebenarnya kayak gitu. Jadi gimana caranya hal yang merugikan itu bisa menjadi hal yang menguntungkan. Nah, caranya yaitu kita harus berani untuk melawan rasa ketakutan kita. Mungkin sekian live Instagram kita pada malam hari ini, karena ini sudah jam berapa Putri? Sudah sangat lewat ya, karena sangat banyak Ya, sudah pertanyaan dari teman-teman gitu. Jadi, kalau teman-teman yang lainnya ingin bertanya, silahkan isi di question box yang udah ada di IG story-nya Putra Putri Kampus, nanti akan kita jawab satu persatu gitu. Terima kasih untuk Putri Mutiara pada malam hari ini karena telah bergabung dan menjelaskan ya bersama saya Putri Amalina. Pamit undur diri pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton. Mungkin ada yang dari awal sampai berakhir sesi live Instagram pada malam hari ini. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Silakan Putri Mutiara, apa ada lagi yang mau disampaikan? sudah cukup. Mari kita tutup saja. Oke. Oke, salah dan hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya. Terima kasih. Yuk, Amal.